Maaf ya Pak, saya skip dulu video ini ya. Kalau memang Ricky itu menolak disuruh untuk nembak Brigadir Joshua, mana buktinya? Kalau saya mah nggak percaya ya, karena mereka ini udah bohong terus dari awal. Katanya dia nggak ada ngelihat PC. Katanya dia tidak ada PC waktu ngasih duit itu, dijanjikan 500 juta buat dia 1 M sama si Icat. Dia kan bohong terus, itu pun belum tentu dia itu menolak. Itu mah cuma alasan doang, ngapain dipercayain pembohong ini semua? Itu mah tetap udah memojokkan si Icat. Dan si Ricky ini juga sudah menginginkan kematian Brigadir Joshua. Jadi ngapain dipercaya? Saya menolak. Jadi alasan itu kalian buat, kenapa Ricky itu bisa nolak, tidak kuat mental. Bohong. Belum tentu itu ada. Dia menolak. Memang mereka ini mulai dari Magelang sudah direncanakan itu buat menghabisi Joshua. Ya. Soalnya apa? Senjatanya juga udah disumputin dia. Dia nyari-nyari ke kamarnya Joshua, senjata disumputin sama dia sampai pulang ke Jakarta. Joshua itu tidak punya senjata, sampai mati pun dia dibunuh, nggak ada lagi dia megang senjata. Berarti kan udah direncanakan. Ngapain? Memangnya kami masyarakat ini bodoh? Nggak bodoh kami Pak, walaupun kami ini tidak punya pendidikan tinggi, tapi otak kami ini masih encer menilai mana kebohongan, mana kebenaran. Alasan kalian itu buat si Ricky, dia nolak. Mana buktinya, mana CCTV-nya bahwa dia itu nolak? Itu mah hanya bohong aja, itu nolak, belum tentu itu ada. Nah, jadi ini alasan-alasan semua ini. Memangnya kami masyarakat ini tidak tahu bahwa itu semua sandiwara, alibi-alibi kebohongan. Pokoknya mereka ini empat ini kuat, Ricky, PC, Sambo, ini dalangnya di sini nih. Ini siapa yang menembak utama? Itu kan terpaksa disuruh. Saya mah heran lihat hukum di negara kita ini. Harusnya itu si Icat dilindungin itu. Dia kan sudah mengungkap masalah ini dengan sebenar-benarnya, tidak ada dia berbohong. Tapi kenapa dia jadi berat? Saya heran lihat hukum kita ini. Kenapa selalu dibilang bahwa Ricky itu disuruh nembak tapi dia nolak karena mentalnya tidak kuat? Mana buktinya dia disuruh tapi nolak? Saya nggak percaya itu. Itu mah cuman alibi-alibi kebohongan yang dibentuk oleh mereka-mereka penjahat ini. Soalnya apa? Yang manggil Icat juga kan dia ke atas, disuruh dipanggil bapak. Kan? Dia mengetahui ini semua udah direncanakan mereka-mereka penjahat ini. Jadi Icat itu hanya pion aja dibuat jadi tumbal. Terus di Magelang disuruh putri dia atau PC nyari Joshua atau manggil, bukan malah Joshua yang dipanggil si Ricky, tapi malah dia mencari-cari senjata Joshua ke kamar Joshua, dan senjatanya diambil sama dia, disumputin. Jadi makanya si Joshua itu tidak megang senjata lagi sampai akhir hayat dia, karena udah disumputin sama si Ricky ini. Dan mau pulang dari Magelang ke Jakarta, tetap udah dikawal sama si Ricky ini, si Joshua, supaya jangan kemana-mana. Sampai berhenti pun di rest area, tetap dia dijaga, dimata-matain supaya jangan kemana-mana. Karena mereka ini udah merencanakan yang sebenarnya bahwa itu harus dihabisin mereka-mereka ini. Tapi kenapa hukum kita tetap percaya Ricky itu bisa menolak? Kenapa Icat tidak bisa menolak? Belum tentu Ricky itu menolak. Mana buktinya, mana CCTV-nya bahwa itu dia nolak? Kalian kira kami rakyat ini bodoh? Kami terus ikuti selama ada persidangan ini. Jadi kami juga dapat menilai mana yang jujur, mana yang bohong, mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu.
kata dia itu dia tidak melihat Sambo nembak si Brigadir Joshua, ikut nembak, dan dia juga tidak mendengar bahwa disuruh nembak. Tembak weh, saya tidak mendengar kata dia, padahal dia dekat di situ. Dari situ aja kan hukum kita dapat menilai bahwa si Ricky ini pembohong besar. Gitu dong. Icat sudah jujur selama di persidangan dan dia benar-benar minta maaf tulus ke keluarga Joshua, dan dia mengungkap semua masalah ini dari tembak menembak menjadi memang pembunuhan berencana. Tapi kenapa mereka ini cuma 8 tahun? Hukum apa itu? Kalau enggak lepaskan aja semua biar puas kalian, biar kenyang. Kalau saya simak dari tuntutan buat Eliezer 12 tahun yang dibacakan oleh jaksa penuntut ini, sebetulnya Bapak ini membacakan dengan berat hati, sedih, terpaksa. Karena dia terpaksa membacakan itu, makanya dia sampai nangis, sampai sedih, karena Bapak ini tahu bahwa itu tidak adil. Dan Bapak yang berdua ini, 3 nama yang di belakang yang megang-megang kepalanya itu, dia tahu kebenaran, dia tahu akan Tuhan, dia takut dosa, tapi dengan terpaksa dia bacakan itu. Kalau hati mereka itu berlawanan, tidak mau hukuman untuk Eliezer dituntut 12 tahun. Jadi makanya saya bilang sama dengan Icat Eliezer ini, dia itu melakukan penembakan terhadap Joshua karena tekanan, terpaksa, diperintah, bukan kemauan dia. Apabila Icat tidak menuruti perintah atasannya ini atau menolak, bisa jadi Icat ini menjadi korban juga sama dengan Joshua. Kan seperti itu. Jadi makanya kita bisa menilai itu terpaksa atau bagaimana, atau memang dia niat seperti itu. Soalnya gini, kalau Icat nolak, mungkin kebongkarlah rahasia-rahasia penjahat ini, tentu dia akan dihabisin juga. Kalau menurut dugaan saya ya, ini dugaan saya aja lah. Ini kalau saya tonton persidangan ini terus tidak pernah ada kejujuran, itulah dugaan saya. Apabila Icat menolak, tidak mau nembak Joshua, pasti Icat akan dihabisin juga. Karena apa? Kalau Icat menolak, pasti kan kalau nggak ditembak juga si Icat ini, pasti ketahuan kebusukan mereka ini dengan rencana-rencananya itu. Tentu daripada kebongkar, tentu akan dihabisin sama dengan seperti Brigadir Joshua. Brigadir Joshua juga kan ditembak bukan karena bersalah, cuman karena menutupi kebohongan mereka ini supaya jangan terungkap. Makanya dihabisin, makanya dibikin skenario tembak menembak, tapi batal skenarionya itu. Seperti itu, ibu-ibu. Salam.